Oke ya, teman-teman, saya di sini hanya punya waktu sampai jam 7 sampai 8, sorry, di sana jam 3 ya. Saya lupa di sini udah jam 7 soalnya. Di sana jam 3 ya? Iya, Bu, jam Oke, saya 3. ya 3.17 ya. Jadi saya hanya punya waktu sampai jam 4.30 ya. Nah, ini saya hanya ingin berbagi apa yang jelas tidak saya? Jelas Bu, jelas sekali, jelas banget. Oke, saya hanya ingin berbagi gitu ya, apa yang saya pikirkan tentang membangun desa. Gitu. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan teman-teman semua, adik-adik semua, ketika membaktikan waktu dan tenaganya untuk Desa Indonesia. Tapi saya sangat yakin juga teman-teman semua sudah melakukan ini ya. Ini hanya untuk mengkonfirmasi bagaimana kita kemudian memiliki pandangan, cara pandang atau keyakinan gitu ya, atau apa yang ada di dalam semangat dan hati kita ketika kita ingin membantu penduduk desa dalam membangun kemandiriannya. Nah, ini ada sebuah buku. Buku ini saya dihadiahkan oleh Pak Mubialto, almarhum Profesor Mubialto. Bagus sekali bukunya. Judulnya A Civil Economy. Si penulis yakin bahwa ketika ada banyak fenomena di pasar dunia, pelaku-pelakunya kehilangan kepercayaan dirinya, maka yang tidak terbukti adalah ketika pemimpin sipil itu kemudian malah menunjukkan kepercayaan maupun kemandirian dalam setiap pengambilan keputusannya. Jadi di sini penulis menegaskan bahwa memang perlunya pemimpin-pemimpin masyarakat sipil seperti Anda semua gitu dalam membangun dunia, dalam membangun sebuah komunitas, dalam membangun negeri, termasuk membangun desa tentunya. Nah, saya ingin memulai dengan istilah partisipasi gitu. Seringkali kita sangat senang menggunakan istilah partisipasi. Kalau kita kemudian melaksanakan sebuah program, kemudian kita menggunakan bahwa ada partisipasi publik gitu ya, itu kemudian selesai persoalan gitu ya. Program dianggap kemudian inspiratif, program dianggap aspiratif, program kemudian dianggap mengakomodasi semua kepentingan gitu. Nah, jadi memang dalam konteks pembangunan di sebuah negara gitu, untuk pembangunan itu dianggap sebagai sebuah pembangunan yang benar, seringkali kemudian kata partisipasi diambil. Ya, jadi tidak ada yang mengatakan bahwa pembangunan yang sedang dikelola oleh negara ini tidak partisipatif gitu. Nah, kata partisipasi ini juga belajar dari kegagalan-kegagalan di banyak negara yang sebelumnya dipimpin oleh pemimpin negara, termasuk Indonesia ya, di Orde Baru itu pemimpin yang diktator, ada kediktatoran, ada keputusan tunggal, ada hegemoni kekuasaan yang dimiliki oleh presiden atau pemimpin-pemimpin negara. Inilah kemudian participatory development kemudian muncul gitu dalam lesson learn atau pembelajaran dari pengalaman-pengalaman negara dari yang menganut dictatorship ini, ya, kekuasaannya kemudian sentralistik. Nah, partisipasi juga merupakan indikasi adanya demokratisasi di dalam sebuah proses pembangunan. Kemudian juga kalau kita bicara partisipasi ada implikasi bahwa
itu bottom up. Bottom up tuh dari bawah ke atas. Lawannya tuh top down, dari atas ke bawah. Dan kata partisipasi juga merupakan kata magic gitu ya, kata ajaib, istilahnya magical words gitu untuk menunjukkan bahwa ada keberpihakan gitu. Sehingga mengapa kalau kita bicara membangun desa, kalau kita bicara kemandirian desa, pemberdayaan desa, maka pasti ada kemudian kata kunci partisipasi. Nah, di dalam kasus pembangunan Indonesia, pemerintah kemudian mengaplikasikan kata ini gitu ya ke dalam konsep, rencana maupun program pembangunan bahkan undang-undang yang disebut dengan yang mengatur tentang otonomi daerah. Kemudian ada juga program dari Kementerian Desa gitu, Desa Mandiri gitu ya. Jadi sampai sekarang gitu ya ada beberapa klasifikasi desa yang dipakai sebagai indikator untuk menunjukkan bahwa masyarakat desa itu kemudian terlibat di dalam proses pembangunan, dan yang paling tinggi adalah klasifikasi desa mandiri. Kementerian Desa memiliki indikator itu. Jadi akhirnya kemudian diterapkan di dalam pengklasifikasian desa, kemudian dalam regulasi otonomi daerah. Nah, kedua kebijakan ini paling tidak gitu ya memiliki implikasi langsung pada upaya pembaruan desa. Maunya memang bagaimana kemudian desa memiliki kemandirian ekonomi gitu ya, tidak kemudian ketergantungan pada dana dari atas ya, dari instansi atasnya, apakah dari kabupaten, dari provinsi gitu. Dan kemudian yang paling penting adalah masyarakat di desa tersebut terlibat aktif apabila ada program pembangunan, ada aktivitas-aktivitas ekonomi yang digelontorkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten provinsi, dan juga secara ekonomi penduduk desa tersebut kemudian memiliki aktivitas ekonomi yang cukup signifikan dalam menghidupi desa tersebut gitu. Nah, hanya saja bagaimana kemudian kelemahan implementasi itu yang tadi kita sudah maknai positif gitu ya. Nah, banyaknya kemudian meskipun ada otonomi daerah atau ada desa mandiri, tetap saja kemudian strategi kebijakan ditetapkan di atas oleh Kementerian Desa. Klasifikasi desa mandiri ditetapkan oleh Kementerian Desa. Kemudian setengah hatinya pemerintah pusat dalam proses pengalihan. Sebetulnya kan pelimpahan kekuasaan kepada kabupaten ya, bukan provinsi. Itu menurut saya sendiri itu adalah pilihan terbaik bagi Indonesia. Karena sebelumnya ada sentralistik. Tapi kemudian sekarang dievaluasi. Bahwa ada kemudian penyimpangan ya, tapi itu adalah sebetulnya ongkos yang mesti dibayar daripada kemudian kembali ke pusat ya, segala sesuatu terpusat. Tapi pemerintah pusat melihat ada banyak kelemahan, misalnya belum lama ini Menteri Dalam Negeri mendapati adanya banyak pemerintah daerah, baik pemerintah kabupaten maupun provinsi, mengendapkan uangnya dalam bentuk deposito. Deposito itu kan uang mati, dead money. Jadi uang yang diberikan oleh pusat atau yang dihasilkan oleh pemerintah daerah sendiri lewat PAD itu tidak dioptimalkan untuk pembangunan, malah disimpan di deposito untuk dapat bunganya dinikmati sendiri. Jadi ada sekitar puluhan kabupaten provinsi yang melakukan itu. Sekarang sedang dilacak oleh Kementerian Keuangan, dan maunya Menteri Dalam Negeri itu kemudian diberi sanksi. Nah, atas dasar itu kemudian sekarang ada reevaluasi otonomi. Jadi Kementerian Dalam Negeri sedang bicara, diskusi dengan Kementerian Keuangan, bagaimana kemudian nasib dana alokasi umum, dana alokasi khusus, ya, dana perimbangan pusat daerah,
mengingat adanya fenomena itu. Uang tidak dimanfaatkan oleh daerah untuk aktivitas pembangunan, untuk mesejahterakan rakyatnya, tapi malah disimpan deposito, dapat bunga, dan itu dinikmati oleh tentunya pejabat-pejabat yang memiliki akses terhadap dana tersebut. Nah, artinya itu bentuk sebetulnya setengah hati pemerintah pusat ya. Ketika ada sedikit penyimpangan, itu dianggap sebagai kegagalan dari otonomi daerah. Kemudian juga berkembang ada anggapan umum bahwa ada ketidakberdayaan lokal. Mereka miskin, mereka uneducated, tidak berpendidikan gitu ya. Mereka tidak bisa diberi kepercayaan untuk mengelola uang gitu. Kalaupun ada dana desa, maka yang lainnya bisa di mute nggak volumenya. Jadi nggak ribut. Saya aja yang nggak di mute. Oke, terima kasih. Jadi semuanya di mute aja kecuali saya. Nah, kemudian ada anggapan ketidakberdayaan lokal. Jadi kalau pemerintah kemudian Kemendagri, Kemenkeu, Kementerian Koperasi UMKM gitu ya. Ini nih segala dana COVID nih ya ketika mau didistribusikan gitu ya, banyak usulan misalnya kami gitu yang mengusulkan mengapa tidak memakai lembaga di daerah gitu, kenapa tidak memakai lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok komunitas di desa misalnya kalau mau menjangkau masyarakat desa. Ada jelas sekali gitu ketidakpercayaan apakah mereka bisa kelola, bagaimana kalau ada penyimpangan. Padahal tingkat korupsi di pemerintah pusat kan juga tinggi gitu ya. Nah, ini indikasi bahwa mereka masih menyaksikan kemampuan lokal, keberdayaan lokal. Nah, kemudian kebijakan partisipasi ini sayangnya juga meskipun saya ekonom ya, saya juga tidak setuju karena ketika mengimplementasikan bahwa pembangunan Indonesia harus partisipatif, maka banyaknya kemudian fokusnya pada kekuatan ekonomi, bagaimana membangun kekuatan ekonomi, mulai dari kebijakan bantuan kas seperti bantuan langsung desa, dana desa gitu ya. Kemudian ternyata ini berimplikasi pada hubungan. Jadi saya belajar dari ketika saya mengevaluasi dana PNPM infrastruktur untuk desa. Juga kemudian saat ini ketika saya cukup terlibat di dalam mekanisme maupun evaluasi distribusi bantuan dana untuk desa maupun untuk individu gitu ya. Nah, untuk PNPN saja ya. Jadi waktu itu tahun sekitar pertengahan 2000-an gitu ya. Tahun 2010, 2011, 2012, 2013 itu ada dana gitu ya yang merupakan pinjaman dari World Bank. Jadi ini utang nih. Itu kemudian dibagi gitu ke desa-desa gitu untuk kemudian membangun infrastruktur, apakah jalan, jembatan, toilet, ini pusat air gitu ya. Jadi ada kita buat tandon atau kemudian buat untuk pompa dan sebagainya. Nah, syaratnya memang dalam pengelolaan dana dibentuk sebuah kelompok gitu ya. Ini ngikutin ala Soeharto kelompok pencapil. Jadi dibuat kelompok untuk mengelola. Nah, pengalaman saya mengevaluasi selama 3 tahun gitu ya, kami ke lapangan. Jadi tiap tahun saya diminta untuk mengevaluasi itu. Akhirnya di dalam kelompok komunitas itu ada konflik, ketidakpercayaan pada pengurusnya, dianggap dituduh menggelapkan uang dan sebagainya. Maka saya lihat kemudian ikatan sosial antar anggota masyarakat di desa tersebut, dan ini tidak hanya satu tapi di banyak desa itu kemudian berubah menjadi kontrak ekonomi gitu. Membantu ketika ada uang masuk untuk membantu membangun jalan, jembatan gitu, maka si penduduk tersebut hanya mau membantu kalau ada uang makan, ada uang lelah, karena tahu ada uang di situ. Jadi saya melihat dana PNPN malah menghancurkan modal sosial atau kontrak sosial, ikatan sosial di kalangan masyarakat desa di beberapa wilayah ya. Kami
kami melakukan survei itu di Kalimantan, di beberapa kabupatennya, kemudian Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. Semua di semua provinsi itu kita dapati ada kemudian konflik, bahkan saya sampai naik perahu kecil untuk ke sebuah desa gitu ya di ujung Sungai Mahakam. Nah, itu juga ada konflik gitu ya. Nah, padahal kan itu terisolasi dan harusnya kompak dan sebagainya. Karena ada dana masuk dan kemudian ditunjuk pengurus kelompok komunitas, masyarakat terlibat, tapi kemudian kalaupun ada buku catatan, keterbukaan informasi, tapi tetap dianggap si pengurus kemudian menyelewengkan uangnya gitu. Apakah digunakan untuk ke kecamatan, dari desa ke kecamatan tuh mesti naik perahu selama 4 jam. Apakah ke kecamatan dan sebagainya lah. Nah, karena menurut saya kemudian penerapan dari pembangunan yang partisipatif gitu ya, itu berbasis pada aspek ekonomi, modal ekonomi. Nah, ini kelemahannya. Nah, hal itu juga diakibatkan karena kemudian bantuan-bantuan dari pemerintah, program pemerintah itu tidak mengeksplorasi modal-modal sosial yang dimiliki di komunitas tersebut. Gitu ya. Mungkin dianggap tidak efisien ya, jadi diseragamkan. Ada istilahnya saya tuh generic policy, jadi kayak obat gitu, generic gitu ya. Ini juga gitu, kebijakan yang generic dianggap sama saja. Karena memang kalau misalnya dianggap, kalau kebijakannya kemudian berbeda, maka susah gitu katanya, susah pedoman teknisnya dari peraturan menteri kemudian dibuat sebuah pedoman teknis untuk penggunaan dana PNPM, penggunaan dana bantuan dana desa gitu ya, atau penggunaan dana desa untuk COVID-19 ini gitu ya, apapun. Kalau bukan generic policy, kebijakan yang generik, maka dianggap itu akan memakan waktu, kemudian akan tidak sama dalam monitoringnya dan sebagainya. Sehingga kemudian tidak memanfaatkan adanya keistimewaan lokal gitu di dalam membuat sebuah aktivitas, menjalin sebuah ikatan komunitas untuk melakukan aktivitas ekonomi bersama. Bahkan saya juga pernah melakukan penelitian gitu di Jogja. Waktu itu penelitian tentang efektivitas kredit usaha rakyat. Jadi kredit usaha rakyat itu awalnya itu bukan untuk individu, tapi untuk kelompok. Nah, ternyata di Jogja, khususnya saya meneliti di Jogja ketika kredit usaha rakyat hanya boleh digunakan oleh kelompok usaha, baik kelompok usaha tani, kelompok usaha mikro, tidak ada tanggapan dari penduduk setempat gitu ya. Mereka tidak mau memanfaatkan dana tersebut karena kemudian alasannya penggunaan dana tersebut akan dipakai secara kelompok gitu. Nah, kami kaget pada saat itu. Loh, kenapa gitu? Waktu itu kami diminta oleh Bank Indonesia untuk melakukan studi gitu. Ternyata kemudian hasil penelitiannya mengatakan bahwa masyarakat Jogja itu tidak senang melakukan aktivitas berkelompok. Karena ketika melakukan aktivitas berkelompok misalnya ya, mendapatkan kredit usaha rakyat, kemudian membuat kandang sapi. Nah, mereka tidak bisa mengklaim kandang sapi dan ada sapi gitu. Tapi itu kandang sapi dan sapi milik kelompok gitu ya. Ada 2 sapi milik kelompok yang anggotanya 6 orang misalnya gitu ya, dari kredit usaha rakyat. Nah, mereka tidak suka dengan pilihan itu karena tidak ada klaim individu gitu. Jadi ini bukan, lebih bagus sebetulnya dalam bahasa Jawa. Jadi ada cerita di dalam laporan itu dalam bahasa Jawa ya yang mengatakan bahwa ini bukan jadinya milik saya si sapi itu, tapi milik kelompok, dan saya tidak bisa bangga atas sapi ini karena bukan kepemilikan individu gitu. Jadi
ada kemudian perdebatan soal karakteristik masyarakat desa gitu pada saat itu ketika kami presentasikan. Ternyata dalam riset kami itu gitu ya, baik kemudian dalam evaluasi penggunaan dana PNPM, masyarakat desa tidak selalu senang gitu untuk melakukan aktivitas berkelompok gitu ya. Dan artinya tidak kemudian bisa digeneralisasi seperti itu gitu. Kalau dikatakan guyup gitu, konteksnya apa gitu. Itu waktu itu ada banyak pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana sebetulnya gitu, keguyuban dari masyarakat desa gitu. Ketika diajak aktivitas ekonomi yang berkelompok, ada penolakan, ada ketidakaktifan. Nah, yang paling penting adalah ketika milik atau aset tidak menjadi milik individu, milik pribadi, tapi milik kelompok. Nah, itu kemudian tidak ada kembagaan di situ gitu. Jadi ini yang sangat menarik gitu. Sehingga kami melihat bahwa memang kebijakan untuk membangun desa atau untuk mengatakan pembangunan ini adalah partisipatif, di mana masyarakat desa kemudian dilibatkan, ini masih punya banyak agenda dalam mendefinisikan karakteristik masyarakat desa itu sendiri. Dari berbagai riset maupun pengalaman lapangan. Ketika kami membantu bencana Bantul maupun bencana Merapi juga gitu. Jadi ketika dibentuk kelompok komunitas gitu ya untuk membangun kembali desa tersebut dan memulihkan pendapatan masyarakat tersebut akibat gempa gitu, maka lagi-lagi kalau kemudian kami buat kelompok, ada banyak ketidakaktifan sekalipun kami intensif melibatkan penduduk setempat atau tokoh di sana gitu ya. Kami waktu itu bekerjanya tidak hanya dari Fakultas Ekonomi, tapi juga sudah melibatkan Fakultas Ilmu Budaya, para antropolog gitu. Tapi kemudian kesimpulan kita sama. Ternyata yang paling penting juga ada kepemilikan individu. Klaim individu atas apa yang dia sedang kelola gitu. Nah, maka dari situ kemudian nah ini kebijakan yang generik ya, tadi saya sudah jelaskan. Nah, maka dari situ kemudian ada implikasi gitu. Kalau kemudian kita sering terlibat di dalam proses pengambilan kebijakan gitu untuk pembangunan desa gitu, yang tadi saya sebutkan selalu kemudian ada kan ya, generik, kemudian menganggap desa ini guyup, senang berkelompok, dan kemudian diberikannya adalah bantuan ekonomi gitu. Jadi kalau lagi rapat gitu ya, rapat kabinet atau kemudian menteri-menteri presentasi gitu, indikator dari pembangunan Indonesia ini partisipatif adalah selalu kemudian Menteri Keuangan menunjukkan berapa alokasi dana desa gitu. Nah, tapi kita melihat kemudian beberapa hari yang lalu gitu saya mengikuti webinar tentang desa-desa tertinggal gitu ya, desa-desa yang tanda kutip terabaikan gitu, ternyata masih banyak. Dan webinar itu kemudian juga menyimpulkan profesi petani itu bukan menjadi profesi pilihan. Dan sepertinya itu juga menjadi jeratan atau jebakan ekonomi karena petani selalu diasosiasikan tidak mungkin kaya tapi selalu miskin gitu. Ini saya melihat ini adalah implikasi sebetulnya, implikasi dari cara pandang pengambil kebijakan gitu, atau bahkan termasuk saya gitu ya. Sekarang saya juga lagi mengingatkan diri saya sendiri ketika kemudian memandang atau melakukan sesuatu untuk membangun desa. Saya yakin teman-teman di Odesa sih sudah sangat mapan dengan ini. Saya hanya mau berbagi saja ya, mudah-mudahan ini sedikit bisa menjadi acuan gitu ya. Maka kemudian di situ desa tidak berkembang, terpuruk, kemudian kekuatan dan sumber daya lokal tidak tereksplorasi, daya kreativitas masyarakat desa kemudian mandul gitu. Saya datang ke salah satu kabupaten di Sulawesi, itu di wilayah kebun sawit ya. Nah, si bupatinya cerita bahwa ada dana desa yang digelontorkan di desa-desa. Kemudian desa itu bingung. Jadi katanya sih sudah kumpul, kemudian bingung. Maka yang saya kaget kemudian
Padahal di desa tersebut infrastrukturnya masih tidak bagus, juga masih banyak orang miskin gitu ya. Tapi kemudian inisiatif dari 11 desa di salah satu provinsi di Sulawesi itu adalah membangun pabrik kelapa sawit. Saya kemudian diminta menjadi penasehatnya waktu itu ya, tahun lalu. Ya, pada saat saya berkumpul dengan para lurah gitu ya, kepala desa di Sulawesi tersebut, saya nggak sebutkan namanya ya karena takutnya ini menjadi panas situasinya. Ketika berkumpul dengan kepala desa dan kemudian ada among desa, ada beberapa orang desa yang dihormati lah di sana gitu. Nah, kemudian saya jelaskan bagaimana kerumitan dari membangun pabrik kelapa sawit. Terus mereka tetap ngotot, mereka sudah mengkalkulasi bahwa apabila berapa modal untuk mendirikan pabrik kelapa sawit dan berapa dana desa dari 11 desa bisa dikumpulkan untuk membangun kelapa sawit gitu. Nah, saya melihat kemudian yaitu tadi kan mandulnya daya kreativitas gitu. Kenapa berpikir pabrik kelapa sawit? Karena itu pasti terlalu berat dan itu bukan sebetulnya tanggung jawab desa ya. Dan bagaimana koordinasi 11 desa gitu. Nah, kami kemudian mendampingi gitu selama 2 bulan untuk kemudian mengidentifikasi apa sebetulnya kebutuhan desa. Pada akhirnya saya mendengar keputusannya bukan untuk membuat pabrik kelapa sawit. Nah, ini saya berdasarkan pengalaman-pengalaman itulah gitu ya. Tapi saya melihat gitu ya, akar masalahnya bukan karena mereka tidak kreatif, mereka tidak berdaya gitu ya. Tapi ini implikasi sebetulnya dari yaitu strategi gitu ya, program, kebijakan pemerintah yang datang ke desa, cara pandang pemerintah kabupaten yang kemudian mempengaruhi cara pandang yang ada di kecamatan maupun di kelurahan gitu. Jadi sekalipun bottom up policy atau policy harus dari bawah ke atas sudah digaungkan, partisipatory pembangunan sudah disosialisasikan kemana-mana, tapi implikasinya kemudian menjadi semacam ini. Nah, saya kemudian mencoba menelaah gitu dari pengalaman-pengalaman saya. Nah, ini mudah-mudahan ini juga bisa menjadi acuan teman-teman semua ya. Ada di dalam presentasi saya ada beberapa referensi yang juga bisa dipakai oleh atau dibaca oleh teman-teman. Tadi kan ada kebingungan gitu kan ya, katanya guyup tapi tidak senang melakukan aktivitas ekonomi berkelompok gitu ya. Dan ini penemuan lapangan tidak hanya di Jawa tadi saya bilang ya. Maka kemudian saya mencoba mengeksplorasi atau melakukan studi referensi gitu ya. Bagaimana sih kesepakatan ilmuwan sosial gitu untuk mendefinisikan identitas dan karakteristik lokal masyarakat desa. Ini lagi-lagi saya harus mengatakan bahwa pasti Faiz ini udah fasih tentang ini ya, tapi sekali lagi saya ingin berbagi saja apa yang saya pikirkan gitu. Nah, ada kemudian perdebatan di kalangan ilmuwan gitu yang membagi kemudian perspektif moral ekonomi, kemudian melawan perspektif political ekonomi. Nah, moral ekonomi ini dari pemikirannya James Scott ya. Nah, di sini. Jadi James Scott gitu ya mengatakan bahwa ini ada etika subsistensi gitu ya. Menjaga warga yang paling lemah dari penderitaan dan mempertahankan jaminan hidup subsistence. James Scott ini yang melatar belakangi strategi kebijakan ekonomi, bantuan langsung tunai, kemudian apa itu dulu IDT, invest dana tertinggal gitu ya. Karena kemudian dia mengatakan bahwa masyarakat desa itu kelompok yang tidak berani mengambil resiko gitu. Jadi posisinya tuh seperti Anda sedang berenang di sungai dan hampir tenggelam. Jadi air itu sudah ada di dagu Anda gitu ya. Makanya like that of a man standing permanently up
to his neck in water gitu. Jadi nggak bisa melakukan apapun kan. Jadi dalam posisi itulah kemudian masyarakat desa. Sehingga kemudian yang ada gitu ya adalah orang kaya gitu, yaitu pemilik sawah, digambarkan oleh James Scott tuh pemilik sawah dan penggarap. Anda tahu ya kalau pemilik sawah tuh artinya dia punya sawah luas, kemudian penggarap tuh maksudnya buruh tani gitu. Nah di sini ada sistem ijon gitu kan. Nah ini James Scott menuliskannya itu. Nah inilah yang kemudian melatar belakangi pandangan kita gitu, atau melatar belakangi pandangan yang mengatakan masyarakat desa ini tidak mampu, masyarakat desa ini lemah, bisanya hanya dibantu gitu. Kemudian dari perspektif political economy gitu ya, Samuel Popkin gitu mengatakan sebaliknya gitu. Popkin mengatakan bahwa petani itu manusia yang rasional gitu. Ada motif-motif ekonomi yang mendasari pelaku masyarakat desa. Gitu. Jadi pemilik sawah itu selalu memiliki perhitungan ekonomi dalam berhubungan dengan penggarap, demikian pula penggarap. Pasti kemudian ada kalkulasi ekonomi meskipun modelnya adalah barter atau ijon gitu. Jadi tidak seperti James Scott, Popkin berpendapat pasti ada kemudian hubungan yang didasari oleh alasan rasional. Nah ini teman-teman bisa melihat nih ada perdebatan di kalangan ilmuwan sosial dalam mendefinisikan karakteristik masyarakat desa. Gitu. Makanya nanti kalau teman-teman hadapi di lapangan pasti ada sebetulnya bukan inkonsistensi, tapi memang tidak ada definisi tunggal gitu tentang masyarakat desa gitu ya. Tentu teman-teman hadapi di lapangan ya, karena saya sudah agak lama tidak kemudian bekerja untuk pemberdayaan desa gitu. Terakhir sampai 2018 ini, dan COVID ini dari jauh aja online kan, karena ya ikut online meeting, ikut bicara, tapi kalau bagi saya kan enaknya langsung seperti Anda semua ya, seperti teman-teman semua. Lihat langsung, amati langsung gitu. Nah, kemudian ada juga yang paling terkenal nih ya, yang di Indonesia, yaitu Gurch gitu, soal involusi pertanian, bahwa agraris ini tidak berkembang gitu ya. Saya masih ingat, mungkin Faiz sudah berubah sekarang ya. Sekitar 5 atau 7 tahun yang lalu gitu, Faiz pernah mengatakan bahwa bedanya masyarakat desa yang tinggal di pegunungan dan yang tinggal di wilayah pantai kan gitu. Jadi petani sama nelayan. Kalau nelayan ini kan biasa berhadapan dengan orang luar. Petani itu ya yaitu di gunung, di sawah, di desanya gitu, cenderung terisolasi gitu. Maka ini artinya kalau yang petani yang berada di yang jauh dari dunia luar itu kemudian tidak progresif. Kemudian ya itu tadi dikatakan Clifford Geertz itu involusi itu. Jadi ya berputar di dalamnya saja aktivitas ekonomi. Sehingga sulit diharapkan adanya kemandirian ekonomi di desa tersebut gitu. Ya cukup, tapi di mata, tapi sebetulnya tidak cukup, tapi cukup karena kemudian bandingannya adalah tetangga-tetangga sekitar gitu. Nah ini banyak sekali ditemukan di, saya pernah mengelilingi Sumba gitu, keliling sampai desa, ya memang hidupnya ya di desa itu sendiri gitu ya, sehingga dia tidak tahu bagaimana definisi berkembang, bagaimana definisi kaya. Kemudian kan pertanyaannya adalah apakah kita mengganggu persepsi yang dia miliki gitu kan. Jangan-jangan itu memang kebahagiaannya kan gitu. Nah, kemudian juga ya dalam involusi pertaniannya Clifford Geertz menganggap bahwa ada kemiskinan yang dibagi gitu ya. Jadi yang nggak merasa miskin karena sama-sama miskin gitu ya. Atau kemudian kalau ulama kaya itu mangan asal ngumpul itu. Jadi extended family, atau kemudian tidak membiarkan tetangga miskin gitu, sehingga pasti kemudian berbagi gitu ya. Meskipun ada cerita gitu, tapi itu sih menurut saya sih hanya kasus gitu ya.
di Selang atau di Pandeglang ya, ditemukan satu rumah tangga yang sangat miskin gitu, sampai mati kelaparan. Nah, itu dugaan saya sih itu dia jauh dari tetangga atau kemudian terisolasi. Tapi kita memang sekali lagi saya salah ya, tidak bisa mengeneralisasi itu hanya satu kasus gitu. Tapi tapi memang itu mungkin bisa menjadi fenomena. Kemudian Ben White gitu menunjukkan tesis yang lain yang kemudian membukakan mata kita bahwa desa gitu tidak hanya kemudian bersawah, tapi kemudian mulai ada sektor-sektor informal yang berkembang gitu ya. Nah, ide dari Ben White inilah yang memunculkan adanya agrobisnis gitu. Agrobisnis itu maksudnya mengolah produk pertanian menjadi hal yang bisa dijual, diolah gitu menjadi kue kering ataukah produk-produk lain yang tidak hanya menghasilkan atau tidak hanya dimakan sendiri substansi, tapi juga untuk produk komoditas gitu, untuk komoditas yang bisa dijual. Nah, Ben White juga mengenalkan istilah cushion mechanism. Cushion ini bantal gitu. Jadi apa yang kemudian kalau bantal itu kan untuk tidur kita untuk menjadi empuk gitu. Nah, masyarakat desa ini dengan extended family-nya gitu dan dengan perkembangan sektor informalnya menurut Ben White gitu, itu kemudian menjadi hal yang membuat masyarakat desa kemudian menjadi lebih survive gitu ya. Istilahnya cushion mechanism karena mekanisme yang membuat kalau jatuh terpuruk dia tidak sakit karena ada bantal gitu, itu maksudnya. Nah, Diane Wolf kemudian menunjukkan hal yang lain dengan melihat adanya fenomena pendirian pabrik-pabrik di pinggir-pinggir kota yang dekat dengan desa gitu ya. Nah, Diane Wolf juga menggunakan istilah cushion mechanism gitu ya, sama melukiskan bahwa kenapa buruh tidak terlalu, sekarang sih mungkin sudah ada perkembangan ya, sudah ada keinginan, tapi umumnya buruh-buruh kalau buruh yang kritis itu adalah yang di Jakarta, ya, yang di Sidoarjo gitu. Tapi kalau Anda datang ke Jogja, datang ke Jawa Tengah gitu ya, di beberapa kota di Jawa Tengah ada pabrik gitu yang banyaknya pabrik tekstil, pabrik sepatu, pabrik pakaian gitu yang tinggal, yang berdiri di pinggiran desa gitu. Nah, itu adalah dan banyaknya karakteristik buruh di sana itu tidak kritis, jadi tidak ada masalah menjadi buruh kontrak, artinya tidak menjadi permanen ya, tidak menjadi pegawai tetap, jadi sesekali kemudian tidak mendapatkan shift gitu ya, karena dia masih tinggal di komunitas desanya yang punya cushion mechanism itu, jadi punya extended family. Asalkan berpenghasilan tapi nggak perlu kemudian banyak karena ada banyak yang kemudian menghidupi dia dan sebagainya. Nah, ini adalah cerita tentang bagaimana ilmuwan sosial maupun ilmuwan politik dan ekonomi mendefinisikan desa gitu. Ini tidak memberikan konklusi kepada kita tentang satu definisi tunggal, tapi ini untuk memperluas gitu ya, memperluas kita semua, termasuk saya, Anda gitu, bagaimana kita kemudian memandang orang desa gitu. Nah, akhirnya gimana gitu ya? Kalau usulan saya tadi itu gitu ya, tidak ada definisi tunggal tentang masyarakat desa. Maka ketika saya melakukan riset di Jogja yang tidak senang aktivitas kelompok, belum tentu itu juga ditemukan di Jawa Barat. Belum tentu yang saya temukan di Sulawesi tadi itu ditemukan di Sumatera misalnya atau di Papua gitu ya. Maka saya selalu mengatakan kalau saya diajak rapat dengan Kementerian Desa atau UMKM gitu, bahwa
kita harus memiliki asumsi bahwa si masyarakat atau penduduk lokal itu memang memiliki kreativitas sendiri gitu. Mereka sudah membangun kreativitas gitu ya. Bagaimana kemudian membangun daerahnya gitu sudah sekian lama, tinggal kemudian kita menstimulasi. Jadi memang tidak boleh ada generic policy. Nah, di sini muncul sebetulnya ide-ide untuk dana desa itu pendamping ya. Artinya ada pendamping dana desa, tapi tentu ada banyak kelemahan. Tapi sebetulnya itu yang dimaksud. Jadi ketika ada general policy, tapi untuk ketika dijalankan, ketika itu mau digunakan dana desa itu harus kemudian berangkat dari asumsi-asumsi ini. Masyarakat desa sebagai subjek, kemudian dilibatkan, kemudian dieksplorasi. Ini seperti yang teman-teman lakukan di Odesa. Kemudian yang paling penting juga ada kesadaran berorganisasi. Jadi sekalipun tadi ada temuan tidak mau berkelompok, tapi tetap menurut saya organisasi atau berkelompok itu tetap penting, sekalipun kita harus juga ingat bahwa kalau bicara soal ekonomi gitu ya, yang paling membanggakan memang ketika sebuah aset, apakah sapi, apakah ayam, apakah tanaman, pohon, sawah, kebun gitu, itu bisa dimiliki individu karena rasa kepemilikan atas sebuah aset gitu ya, tanah, pohon, kebun, sawah, hewan peliharaan itu muncul ketika itu dimiliki pribadi. Nah, kemudian jaminan otoritas penuh masyarakat lokal dalam menentukan aktivitas hidupnya gitu. Jadi ini mesti hati-hati ketika meskipun ada bantuan dana desa untuk COVID atau bantuan langsung tunai gitu. Jangan kemudian dianggap ini sebagai pemberian pusat gitu ya, tapi memang ini adalah hak masyarakat desa gitu untuk kemudian dikelola bersama. Kemudian bagaimana kita meningkatkan kapasitas kemampuan dan kita harus mendiversifikasi aktivitas masyarakat tersebut. Nah, ini adalah referensinya. Nah, ini sentilan diskusi sore ini ya, mudah-mudahan bermanfaat dan ini bisa menjadi bahan diskusi kita kalau memang ada yang ingin didiskusikan. Terima kasih. Teman-teman bisa tanya, tidak mesti harus yang sesuai dengan yang saya presentasikan, tapi mungkin malah cerita teman-teman gitu. Misalnya sekarang saya tanya ke Syauki gitu. Kalau Syauki selama pengalaman di Odesa, bagaimana karakteristik masyarakat yang menjadi binaan Syauki selama ini? Baik, Bu Popi, terima kasih. Yang selama 2 tahun berjalan ini mungkin tentu seperti yang disampaikan Bu Popi tadi, variatif gitu ya, berbagai macam karakter sudah saya rasakan dalam pendampingan. Nah ini Bu Popi, ada yang ingin saya sedikit tanyakan. Tadi keputus ya ngomongmu, maaf. Dalam 2 tahun ini gimana? Terputus ya? Putus ya. Gimana Arti? Saya mau tanya juga nih. Jelas gak suara saya Arti? Jelas, lanjutin. 2 tahun di Odesa, terus gimana? Aku aja Bu deh yang nyerita Bu. Iya, silakan Arti. Jadi emang tadi ya bener kata Ibu, orang-orang desa itu kadang kan kelihatannya suka kerja secara berkelompok gitu atau berpartisipasi secara kelompok. Tapi emang bener kalau misalnya udah tahu ada uang yang dilibatkan, jadinya mereka tuh pengen kerja kalau misalnya ada uang. Kayak dulu Pak Faiz dan teman-teman Odesa di sini pernah nyerita ada satu rumah, emang rumahnya tuh udah nggak layak ditinggali lah ya. Terus dibangun rumahnya. Terus ada tuh anaknya yang ngebantu ngebangun rumah. Tapi ujungnya anaknya itu malah minta
diupah gitu loh, malah minta upah. Padahal kan yang dibangun itu rumah orang tuanya gitu loh Bu. Tapi dia malah minta upah karena dia udah ngebantu pembangunan rumah orang tuanya. Nah itu yang kayak kenapa bisa Iya, seperti itu loh. Kan kalau misalnya kita berpikir secara rasional gitu, kita kan hitung-hitungnya ngebantu biar orang tua tinggalnya enggak di rumah reot lagi gitu. Tapi kok itu nah itu yang sampai saya sebut perubahan dari kontrak sosial ke kontrak ekonomi, itu tadi saya sebut. Jadi mestinya kan ada jalinan sosial gitu ya, ya, emosi yang terlibat di dalam aktivitas itu, di mana si anak sedang membangunkan rumah untuk bapak ibunya gitu kan. ya, Tapi yang terjadi adalah hitungan-hitungan ekonomi, tapi bahasanya tadi itu kontrak ekonomi gitu ya. ya, Karena kemudian dia tahu bahwa ada kehadiran uang di sana, ada uang bantuan lebih di sana gitu. Nah ini yang memang mesti kita hati-hati gitu ketika kita juga memobilisasi dana bantuan, tapi juga kita ingin kita tidak ingin melenyapkan adanya kontrak-kontrak sosial gitu, adanya ikatan-ikatan sosial gitu di kalangan masyarakat desa di dalam membangun desanya. terus Jadi ada memang juga selalu ada kondisi dilematis itu selalu saya temui ketika kami mendampingi ya gempa Merapi itu, kami mendampingi pada saat Bantul atau kemudian Lombok atau kemudian pada saat krisis ekonomi gitu ya. Jadi ya, Aceh gitu ya, ketika ada bantuan itu jelas gitu. Jadi uang yang menjadi tujuan gitu. Itu Lombok tuh pecah karena itu gitu. Nah, ini yang memang padahal di Lombok itu kan suku Sasak ya. Nah, sangat-sangat terkenal guyupnya suku Sasak itu. Jadi berbagi hewan peliharaan dan sebagainya. Tapi ketika gempa Lombok kemarin itu jadi kekerabatan sosial menjadi kacau gitu karena pemerintah kemudian tidak berkoordinasi dengan uh, local leader atau pemimpin lokal informal di sana untuk kemudian merahasiakan dana dan kemudian mendistribusikannya tidak dalam bentuk uang misalnya, tapi langsung dalam bentuk aktivitas. Jadi ada strategi-strategi khusus lah. Memang fenomenanya itu sih Hati, betul. ya. Terus ada lagi Bu, aku nemuin kasus nih. Kan jadi aku sering main ke Cikored nama kampungnya. Terus ketemu sama keluarga karena ngebina keluarga gitu, keluarga Maimi sama Tenengsi. Terus kan emang mereka tuh dikategorikan sebagai keluarga miskin di kampung itu dan cuman mereka yang dapat bantuan dari desa. Nggak setiap bulan, cuman beberapa bulan. Bantuannya berupa uang kayak 300.000 atau enggak 600.000. Nah, terus kalau misalnya mereka dapat bantuan kan ngambil langsung ke desa. Terus kan Ma, Ma, Maimih tuh nggak bilang-bilang ke tetangganya ya bahwa dia tuh dapat bantuan. Tapi tetangganya dan Bu RT serta Bu RW-nya tuh pasti tahu bahwa Maimih tuh dapat bantuan. Terus anehnya itu eh, Bu RT-nya itu kalau sering datang ke rumah Maimih setelah Maimih dapat uang itu minta jatah dari eh, uang bantuan desa itu 100.000 katanya ini buat keperluan akomodasi RT RW. Tapi kan kata aku kan ini Maimihnya yang nyerita langsung ke saya ya Bu. Kata aku, Bu kalau misalnya akomodasi RT RW itu dari iuran, kalau enggak ya minta aja dari desanya kan kenapa minta ke sumbangan pribadi gitu loh Bu. Dan Bu RT-nya tuh yang nggak bisa jawab. Terus kalau misalnya nggak dikasih, Bu RT-nya itu malah ngancem katanya. Kan suka kerja bakti tuh di Cikored. Kalau misalnya nanti kerja bakti, ya udah sendiri aja kerja baktinya. Terus kalau misalnya nanti ada apa-apa, mau minta tolong nggak akan ditolongin. Kalau misalnya Ma Imi enggak ngasih 100.000 yang dimintain Bu RT itu. Kayak kenapa bisa terjadi seperti itu ya kayak itu kan haknya Maimi gitu uang itu tuh hak pribadi dan Nah, malah memang buat hak betul. kelompok gitu loh Bu yang nggak ngerti tuh kenapa bisa berpikiran ke situ gitu loh itu yang Iya, nggak nah ngerti. tugas kita sebagai fasilitator itu memfasilitasi sebetulnya. Jadi hati-hatinya
kita jangan berpihak pada satu individu atau satu kelompok. Itu yang paling sulit, karena kalau tidak malah keberadaan kita sebagai fasilitator itu malah kemudian makin meruncingkan konflik kan gitu kan, makin menebalkan permusuhan kan gitu. Nah ini memang soal kasus per kasus ya, bagaimana kemudian Harti dan teman-teman bisa memfasilitasi dan bisa kemudian mempertemukan dua pihak, kemudian ada dialog gitu dan mencari jalan tengah gitu ya, dan ini sangat sulit gitu ya, mencari jalan tengah untuk kemudian ada tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan atau diuntungkan gitu. Nah ini challenge ya kalian tentu sebagai relawan desa gitu ya untuk memfasilitasi ini. Sekalipun di hati kita gitu, seringkali saya juga begitu. Di hati saya bapak ini yang salah atau ibu ini yang salah sebetulnya. Tapi kemudian yang paling wise sebetulnya menurut saya adalah kita mengajak duduk bersama, kemudian mendudukkan persoalan, kemudian mencari solusi lain ketimbang solusi yang masing-masing individu tersebut menawarkan gitu, atau kemudian kita melibatkan pihak lain gitu ya, anggota atau masyarakat desa yang lain ikut ngomong dan mereka bisa menyumbangkan ide untuk solusi masalah itu. Jadi solusi bukan dari si fasilitator, tapi solusi dari tetangganya atau masyarakat desa yang lain gitu Mbak Harti. Gitu. Yeah. Kalau selalu saya mencari jalannya itu. Jadi jangan kita kemudian menjadi berpihak atau dianggap sok tahu, nanti kemudian dimusuhi oleh pihak yang dirugikan atas keputusan kita gitu. Tapi keputusan harus berasal dari rembuk desa itu gitu ya. Serawungan atau duduk-duduk bersama, dan solusi itu ditawarkan oleh tetangga-tetangganya yang lain atau anggota kelompok yang lain. Memang lama, tapi ya ini yang disebut, menurut saya ya, ini yang disebut dengan bagaimana masyarakat desa jadinya terlibat gitu ya. Memang kemudian kalau di mata pengambil kebijakan yang mau cepat, ini nggak efisien gitu ya, makan waktu lama. Tapi ya ini cara untuk kemudian memberdayakan desa untuk mencari solusinya sendiri tanpa bantuan kita, karena kita hanya memfasilitasi rembuk desa itu, kita hanya memfasilitasi ngobrolnya itu atau cari solusinya itu gitu. Jadi kalau saya paling senang menempatkan relawan desa ini sebagai fasilitator gitu. Jadi bukan pemberi solusi. Gitu. Fasilitator. Oke. Ya, terus Ibu tadi soal... Jadi mending solusi bukan dari mulut kita gitu loh, tapi kita tanyakan aja ke pihak ketiga, tetangganya misalnya. Misalnya Bu Ani, Bu Ita ribut gitu ya, kita tanya ke Bu Wanti misalnya. Bu Wanti bagaimana pendapat? Nah, ada Bu Wanti, ada Bu Ana, ada Bu Budi, ada gitu. Jadi kita kumpulkan untuk kemudian menjadikan kasus konflik dua ibu ini ya dibahas secara baik-baik dan bagaimana solusinya gitu. Tapi kita nggak perlu banyak ngomong solusi apa yang menurut kita benar, karena bagaimanapun, terutama saya ya, bagaimanapun cara pandang saya ini adalah cara pandang masyarakat kota gitu loh. Jadi saya nggak pernah hidup atau cara pandang kita tuh cara pandang elit, mahasiswa atau peneliti kan gitu. Saya tidak pernah hidup di kehidupan si ibu itu gitu. Saya tidak pernah tahu kondisi yang sesungguhnya gitu, karena puluhan tahun saya tidak seperti itu kan gitu. Makanya jangan kalau menurut saya sih jangan sekali-sekali kita kemudian merasa benar atau solusi kemudian terpusat di kita sehingga nantinya kita menjadi pemberi solusi gitu. Ya 2-3 tahun desa itu maju, tapi ketika nanti ditinggal itu akan kehilangan pegangan karena si pemberi solusi udah nggak ada gitu loh. Iya ya. Terus Bu, tapi ya tetangganya juga kadang suka minta jatah juga Bu, itu tuh. Minta jatah juga kayak
sekedar 10.000, Ya 5.000. makanya maksud saya itu diselesaikan ngobrol bersama aja gitu. Betul tidak ada kasus ini, gimana pendapatnya? Libatkan anak-anak muda juga, bapak ibu juga gitu. Jadi saya pernah, ya lagi-lagi kalau soal gempa ini paling riskan, paling beresiko tinggi ketika si masyarakat tersebut gitu tahu bahwa akan ada bantuan kan gitu. Nah itu kemudian distribusinya bagaimana? Itu challenge-nya di situ. Lombok, Aceh, Bantul, maupun Merapi gitu ya. Itu kasusnya selalu di situ. Nah, selalu kemudian yang kami tawarkan tadi itu kita memfasilitasi, pasti ada rebutan, tapi kemudian kita mencoba cari solusi, dan itu memang perlu intensif, perlu komunikasi yang intensif, perlu ada dialog yang melibatkan semua pihak gitu. Tapi kalau kamu belajar terus itu, pasti ini soal jam terbang juga, pasti nantinya kemudian kamu kelatih. Tapi kata kuncinya adalah sebetulnya fasilitator. Kemudian solusi jangan dari mulut kita, jangan dari mulut fasilitator, tapi dari masyarakat desa gitu. Kita hanya memfasilitasi, kita hanya mengumpulkan opini atau pendapat atau solusi-solusi yang ditawarkan oleh anggota masyarakat desa itu gitu. Ya, oke. Yang lain ada? Syauki? Dengar nggak? Jelas Bu suara saya? Ya, jelas. Oke, Bu, terima kasih banyak. Langsung ke ini ya, persoalan mungkin ini. Salah satu hal yang ingin lebih jauh dan lebih dalam itu, yang paling utama itu soal dari perkataan atau apa dan dunia kedua ya, ketiga tuh waktu itu kita pernah diskusi. Kedua ya, maaf. Ketiga. Kita pernah diskusi waktu ketiga, sorry. Fasilitator. Nah, dalam pendapatnya Pak Arief Budiman itu, beliau pernah memberikan peta bahwa faktor manusia itu seringkali hanya pada aspek keterampilan gitu. Nah, Pak Arief menilai itu masih pada level pembangunan produksi sebetulnya. Kata lain, manusia sering dianggap sebagai masalah teknis dengan peningkatan keterampilan itu melalui bermacam sistem pendidikan. Nah, kemudian Pak Arief Budiman itu juga mengajukan sebuah persoalan. Bagaimana menciptakan kondisi lingkungan yang baik, baik itu lingkungan politik maupun lingkungan budaya, agar lahirnya manusia yang kreatif. Nah, katanya butuh situasi yang aman dan nyaman gitu kan, kata Pak Arief Budiman dalam bukunya. Nah, pertanyaan saya mungkin Bu, ini berkenaan dengan pemberdayaan juga. Lingkungan politik dan budaya yang mengkondisikan hal itu tuh sebetulnya yang bagaimana sih gambarannya gitu? Yang lingkungan politik dan budaya yang mengkondisikan hal kenyamanan, keamanan itu bagaimana khususnya gambaran untuk masyarakat desa tersebut? Ya. Nah gitu Bu. Ya itu tadi yang saya jelaskan sebetulnya ya, lingkungan politik dan budaya yang satu tidak menganggap masyarakat desa tidak mampu. Ya, jangan menganggap mereka bodoh gitu. Jangan menganggap mereka tidak bahagia gitu. Jangan menganggap mereka tidak produktif. Semua program, strategi, ya, rencana, kegiatan, kebijakan yang didasarkan pada asumsi itu akan gagal. Ya, kalau asumsinya adalah perlu dikucurkan dana desa gitu ya, karena mereka ini tidak mampu mencari uangnya sendiri gitu. Perlu ada pendampingan karena mereka bodoh gitu ya. Perlu ada pendampingan karena mereka tidak kreatif gitu ya. Sehingga kemudian di benak si pendamping gitu ya, bahwa masyarakat desa yang mereka hadapi ini adalah bodoh, pemalas, tidak produktif, terjerat kemiskinan gitu. Nah, itu menurut saya itu akan gagal semuanya. Nah, apa yang kemudian harus ada sebaliknya gitu. Kita harus yakin bahwa masyarakat desa itu mampu, masyarakat desa itu pintar, masyarakat desa itu bisa diajak dialog,
bisa diajak maju. Kalaupun ada konflik, hal yang sama konflik itu akan juga ada pada masyarakat yang berpendidikan atau masyarakat kota gitu. Jadi konflik-konflik kemanusiaan seperti yang tadi Halti ceritakan itu sebetulnya juga ada ke kelompok yang berpendidikan, ya. Jadi bukan hanya milik masyarakat desa gitu. Jangan sampai kemudian ada banyaknya konflik-konflik di kalangan masyarakat desa itu kemudian menimbulkan adanya stigma masyarakat desa yang tadi saya katakan. Nah, harus semacam itu kita bangun gitu ya. Apalagi kemudian kalau kita menjadi fasilitator. Boleh misalnya sudah terlanjur ada dana desa, itu kan top down artinya. Tapi kemudian harus difasilitasi dengan kita-kita gitu ya, kalaupun nggak menjadi pendamping tapi lembaga seperti Odesa Indonesia untuk kemudian menjembatani cara berpikir elitis tadi itu gitu ya, untuk lebih kemudian bisa berbicara pada masyarakat desa. Ilustrasinya, analoginya sama sebetulnya, misalnya kita bicara ke anak kecil misalnya ya, kan saya misalnya punya anak, saya jangan menganggap anak saya itu bodoh, tidak tahu apa-apa. Saya harus menganggap si anak itu sudah tahu, ya si anak itu pintar, sehingga kemudian kita bicara berbasis itu, gitu sih Syauki. Saya sangat yakin itu. Jadi kalau kamu nganggap si petani atau masyarakat itu pemalas, tidak produktif, maunya santai-santai aja, karena kita lihat kan mereka ke sawah jam 4 pagi, selesai dari sawah jam 10 istirahat kan gitu. Baru masuk lagi jam 4 sore, dari jam 10 sampai jam 4 sore di rumah duduk-duduk, kelihatannya kan kemudian tidak produktif, malas. Di mata kita yang bekerja baru dari jam 8 sampai jam 5 gitu. Ini kan padahal kan hanya soal beda jam kerja, beda jenis pekerjaan, beda musim pekerjaan. Pekerjaan mereka dalam musiman macam-macam lah. Jadi maksud saya kemalasan, kebodohan, ketidakmampuan itu sebetulnya semua kasus itu ada di lapisan masyarakat manapun juga, tidak hanya masyarakat desa. Nah, lingkungan politik dan budaya itulah yang harus kemudian ada gitu ketika kita ingin membantu, memfasilitasi, membangun desa gitu, Sofi. Baik, jelas Bu Popi. Tapi gini Bu Popi, kadang asumsi-asumsi yang seperti itu kan selalu terbenak gitu ya, dalam termasuk mungkin pernah saya juga mengasumsikan, wah ini orang ini malas gini karena dia miskin itu karena dia malas, padahal kan sebetulnya kita tidak tahu apa yang benar-benar terjadi gitu, mungkin betul efek begitu. Betul, jadi kita nggak pernah merasa kita nggak pernah di posisi, jadi misalnya gini, antropolog itu kan punya metode penelitian live in gitu ya. Artinya kalau mau meneliti masyarakat desa ya si peneliti harus tinggal di rumah itu gitu ya. Kemudian merasakan 24 jam gitu dan merekam segala aktivitas tanpa harus intervensi gitu kan. Dan itu dilakukan selama 2 bulan penuh nonstop misalnya. Nah, ini kan sebetulnya untuk memudahkan kita membaca bagaimana sesungguhnya nasib atau pengalaman yang mereka miliki gitu, yang mendasari keputusan mereka. Makanya kenapa Faiz membangun Odesa di desa kan gitu. Jadi bukan di kota Bandungnya gitu. Kemudian kalau mau ke desa baru dari Bandung naik motor ke desa kan gitu. Maksudnya Mas Faiz ini, Kang Faiz ini kan supaya teman-teman kayak Syauki, kayak Halti ketika mau menjadi relawan desa, maka memang hadir di situ gitu loh. Sehingga tahu bagaimana kemudian merasakan kehidupan desa dan jadinya tahu latar belakang mereka mengambil keputusan hidup atau keputusan apapun kan gitu. Nah, memang challenge-nya di situ Syauki. Ya, tapi yang kalian sudah lakukan tuh benar. Jadi berinteraksi, intensif gitu. Itu pun masih gagal. Ya sama saja sebetulnya saya gitu ya. Bayangkan saya sudah menikah selama 21 tahun gitu ya.
sama 22 tahun gitu, punya anak usia 21 tahun, selama 21 tahun berinteraksi kan selalu ada aja saya missing kan. Oh, ternyata sifatnya begini. Oh, apalagi sama suami saya misalnya kan gitu. Sama aja. Padahal tinggal bersama, hidup bersama 21 tahun, bayangkan. Nah, apalagi masyarakat desa yang kita baru kenal, kemudian kita tidak satu rumah, pasti ada jarak tinggal gitu. Nah, itu pasti kemudian menghasilkan tantangan-tantangan ketika kita mau memfasilitasi mereka dalam membangun desanya gitu. Analoginya mudahnya gitu, Syauki. Jadi menurut saya sih don't give up gitu, jangan menyerah. Karena memang dinamikanya di situ gitu. Tapi yang paling penting tadi itu, jangan pernah menganggap masyarakat desa itu bodoh, malas, tidak produktif. Meskipun dalam hati kita kesel dengan sekelompok, misalnya ada 1-2 bapak atau 1-2 ibu gitu ya. Nah, tapi ingat bahwa fenomena itu juga bisa dijumpai di masyarakat kota yang berpendidikan gitu loh. Jadi bukan hanya itu milik masyarakat desa, jangan itu menjadi stigma gitu. Jangan itu kemudian membuat kita mengeneralisasi itulah karakteristik masyarakat desa. Referensi yang tadi saya tayangkan itu kan menunjukkan bahwa ada banyak silang pendapat, apalagi tadi Syauki nambahkan Arif Budiman gitu ya. Ada banyak silang pendapat ketika mau mendapatkan definisi tentang identitas dan karakteristik masyarakat desa. Jadi definisinya tuh nggak tunggal gitu loh. Sehingga sebetulnya strategi membangun desa itu juga tidak tunggal gitu. Jadi tidak homogen gitu. Apa yang berhasil di Temanggung, ini desanya Faiz juga, itu tidak selamanya juga bisa berhasil di Jawa Barat misalnya gitu. Iya. Makanya ketika saya diminta, karena ada catatan saya membantu gempa Bantul, gempa Merapi, kemudian saya diminta untuk Lombok, saya mengatakan ya nggak akan sama menangani korban bencana Merapi sama korban bencana Bantul dengan Lombok. Jangankan dengan Lombok, antara habis Bantul kan kemudian Merapi ya, Bantul 2016, Merapi 2011, 2010, 2011, November 2010 Merapi meletus kan. Bantu 2006 kok 16. 2006. Nah, dari 2006 ke 2010 sesama di Jogja ya. DIY, Bantul, kalau yang Merapi ini kan Sleman ya. Itu aja beda gitu. Apalagi Jawa dengan yang di Jogja dengan yang di Lombok gitu. Maksud saya memang tidak ada strategi yang kemudian kami terapkan secara homogen gitu. Tapi ya di situ tantangannya, kenapa kemudian perlu relawan, kenapa perlu ada kesabaran, keikhlasan. Tapi ingat apa yang saya pernah katakan pada pertemuan webinar yang lalu, yang sudah lama itu, bahwa kalau nantinya gitu ya, Aditya, Syauki, Harti gitu dan teman-teman lain gitu ya, sudah di sini gitu, digembleng sama Faiz gitu ya. Kemudian nanti lulus, kemudian nanti beraktivitas, pasti rekaman pengalaman di Odesa ini sangat bermanfaat untuk kalian di pekerjaan apapun. Proses pengambilan keputusan, proses kerja kelompok, proses menentukan kebijakan, itu pasti dipengaruhi dari rekaman pengalaman di sini. Kalian akan kaya, akan hidup. Nggak hanya untuk pekerjaan, tapi juga nanti ketika berumah tangga. Gitu. Jadi jauh lebih memiliki sensitivitas, kepedulian, empati. Gitu. Jadi mungkin secara uang, tangible gitu ya, itu tidak tinggi gitu. Tapi intangible-nya gitu, yang non-uangnya itu pasti sangat banyak. Jadi menurut saya sih ini keputusan tepat teman-teman menggali pengalaman di Odesa ini. Oke, terima kasih Ibu penjelasannya. Sama-sama, mudah-mudahan berguna. Ya. Saya 2 menit lagi harus pamit nih ya, 2 menit lagi karena meeting. Wah, 2 menit lagi. Gimana Hamid? Gimana Hamid? Ayo, Sena katanya bisa tuh. Kalau saya pengen cerita ya temuan soal karakteristik coba. Ya manusia desa ini ya.
Dari sini sih saya lihat bahwa apa namanya kita nggak boleh stigma soal kualitas orang desa gitu ya. Iya. Nah, ini karena stigma itu bakal ya tadi banyak dampaknya. Nah, terus saya sendiri sebenarnya punya asumsi yang positif terhadap masyarakat desa ya. Karena saya lihat ini pekerja keras semua. Soalnya ngelihat di sini ladang-ladangnya itu susah dijangkau gitu kan. Saya ngerasain sendiri ngangkat kelor dari dari bawah ke atas itu gimana gitu. Saya ngelihat itulah. Terus kemudian pas ada satu proyek itu ada pandangan dari pemimpin dari masyarakat itu sendiri yang menganggap bahwa kualitas kerja teman-temannya itu sebenarnya nggak oke gitu, hampir semua gitu. Jadi saya nganggap juga, oh saya harus lebih kritis juga. Ada pihak yang memang berkualitas gitu, ada Betul, individu yang memang perlu diimprove gitu. Artinya bukan berarti dia betul. tidak berkualitas. Nah, makanya tadi itu saya sangat ini juga dapat pencerahan soal improve, gimana improvisasi skill masyarakat desa gitu ya. Nah, itu ini sih jadi pandangan kritis kita terhadap karakteristik masyarakat desa. Dan yang kemudian saya jadi pertanyaan itu soal guyub ya. Tadi ada guyub, kita di masyarakat desa itu kan suka guyub. Nah, terus ada tawaran dari Ibu soal belajar organisasi. Nah, apa bedanya sih guyub sama organisasi itu Bu? Dan apa yang membedakan nanti misalkan satu masyarakat yang guyub mengambil keputusan dengan masyarakat yang berorganisasi dalam mengambil keputusan. Ya, gitu. Iya. Terima kasih. Oke Hamid, terima kasih atas sharingnya. Betul, saya setuju. Jangan ada stigma lah, karena memang begini, masyarakat desa ini kan juga bersentuhan dengan informasi dari dunia luar ya. Sekarang sudah ada internet, ada sosial media, jadi nggak bisa kita kemudian berpikir mereka konservatif, mereka polos gitu loh. Kita juga nggak bisa ngomong mereka jahat, tapi kita juga nggak bisa ngomong mereka sepenuhnya baik, murni gitu. Jadi memang mesti ada kehati-hatian itu. Nah itu challenge, tantangan bagi fasilitator. Nah kemudian soal guyub, soal organisasi, bedanya apa? Nah kalau organisasi, Mas Hamid, bedanya dengan guyub, kalau organisasi itu ada aturan main tertulis gitu. Jadi masyarakat desa diajak untuk bersepakat tentang aturan-aturan, misalnya tadi ya ada konflik gitu ya. Kenapa ada konflik? Karena nggak ada aturan main tertulis gitu. Kalau ada dana dari pemerintah atau dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten harus diapakan. Kalau kemudian sepenuhnya dilakukan keputusannya secara guyup, maka itu tergantung pada inisiatif-inisiatif pribadi dalam satu dialog gitu, yang tidak didokumentasikan ke dalam sebuah aturan tertulis gitu. Nah, menurut saya ini sebetulnya sumber konflik, sumber masalah selalu muncul kalau ada bantuan-bantuan ekonomi meskipun tidak dalam kondisi gempa. Maka kenapa ajakan saya adalah harus ada organisasi. Nah, dalam organisasi seperti halnya Odesa gitu ya, kan nggak mesti harus disebut anggaran dasar, anggaran rumah tangga, tapi paling enggak ya ciri utama dari organisasi itu adalah anggota yang atau orang yang sukarela masuk di dalam menjadi anggota organisasi tersebut sepakat untuk membuat sebuah aturan main organisasi tersebut gitu. Jadi kalau kita mau bagi kelompok gitu ya, maka masing-masing kelompok itu harus punya aturan main. Misalnya kalau kelurahan atau desa kemudian menyalurkan uang 50 juta gitu ya. Nah, maka kemudian kelompok-kelompok bersepakat gitu dalam dibuat secara tertulis bahwa segala uang yang masuk ke desa dibagi rata untuk 5 kelompok yang ada. Di masing-masing kelompok uang tersebut digunakan untuk satu atau penggunaan uang tersebut diputuskan di dalam satu
musyawarah rapat yang melibatkan paling sedikit 3/4 dari jumlah anggota kelompok, misalnya itu. Jadi itu aturan tertulis itu. Nah, saran saya untuk mengantisipasi adanya tadi yang disebut Harti, kemudian Syauqi ya, cerita-cerita tadi, itu adalah awal mula yang harus kita lakukan adalah mengajak mereka untuk yaitu memiliki organisasi. Ini nggak mesti organisasi formal, ada akte notaris, enggak gitu. Tapi maksud saya organisasi ini adalah ketika kelompok guyup yang semula tidak punya aturan tertulis menjadi punya aturan tertulis, itu aja. Jadi jangan terlalu ambisius gitu. Tapi kemudian tidak hanya itu, tapi si anggota itu memang mesti secara sukarela mendeklarasikan dirinya sebagai anggota gitu. Jadi jangan ada klaim dia anggota kelompok 5 misalnya, atau dia anggota kelompok singkong misalnya, namanya macam-macam lah ya. Kelompok singkong, kelompok ubi gitu ya, atau apalah apapun ya. Tapi kemudian si bapak A atau si ibu B itu nggak merasa dia jadi anggota gitu. Jadi klaim atas keanggotaan harus dari individunya dan diakui oleh kelompoknya misalnya itu. Sehingga kemudian ada rasa kepemilikan. Ya, jadi kemudian keanggotaan mesti semacam itu, sukarela, dan kemudian ada klaim keanggotaan dan ada pengakuan keanggotaan. Setelah itu aturan tertulis gitu. Itu yang saya maksud organisasi si Hamid. Jadi supaya kemudian, nah aturan tertulis ini fleksibel ya, tapi harus disepakati 3/4 dari anggota. Fleksibel maksud saya ketika ada kasus baru, maka teman-teman semua yang ada di sini bisa sebagai fasilitator untuk kemudian mengajak diskusi lagi kelompok karena ada kasus baru dan mencari solusi, dan kemudian menjadikan solusi ini untuk bisa jadi sebagai aturan baru gitu loh. Oh, ternyata ada kasus ini nih yang kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Mau tidak Ibu Bapak memasukkan ini sebagai bagian dari aturan kelompok ini gitu. Nah, pengalaman saya kemudian dari pembentukan organisasi informal dan ada aturan tertulis, ini memudahkan kita. Sehingga orang punya catatan tertulis yang sama gitu loh. Kalau dia punya masalah. Sekarang tinggal ditetapkan kalau ada aturan tertulis kan kemudian sanksi gitu. Nah, ditetapkan juga kesepakatan 3/4 anggotanya. Kalau ada yang melanggar nih sanksinya seperti apa? Surat peringatankah dari ketua kelompok yang disepakati anggota, atau kemudian kalau sudah 3 kali melakukan pelanggaran ada kemudian sanksi tidak mendapatkan akses bantuan, misalnya gitu-gitulah. Jadi nah, tapi aturan tertulis, sanksi gitu ya, atau penghargaan juga bisa, reward gitu. Itu disepakati secara lisan, ditulis dan terdokumentasi sehingga semua orang memegang catatan itu gitu. Oke, baik. Nah, itu saya jadi ingat Bu, menyambung jadi karakter masyarakat desa itu ya, ada yang saya temukan ada orang sini sudah menganggap tidak percaya lagi soal organisasi karena dia pas ikut ke organisasi gitu di desanya itu selalu nggak sesuai dengan visi dia gitu, yang niat murni buat masyarakat gitu. Jadi ya saya temukan juga gitu orang-orang kritis terhadap organisasi yang ada di desa gitu Bu. Betul. Dan terus ada Odesa ini dia bercerita ya ini yang lebih yang saya inginkan dari dulu katanya. Jadi walaupun memang tidak ada aturan tertulis tapi secara kultural ya punya ini sendiri gitu, maksudnya punya aturan main kayak contohnya ya memang benar-benar untuk membantu masyarakat bukan untuk memperkaya organisasi atau anggotanya gitu. Kalau saran saya sih ya, meskipun ada Odesa, karena saya khawatir kalau nanti, ya insya Allah Odesa belum panjang, tapi nanti kemudian ketergantungannya pada institusi kan gitu. Nah, kalau saran saya sih Odesa bisa memfasilitasi untuk masyarakat desa setempat membentuk sebuah organisasi informal yang memiliki aturan tertulis gitu.
Jadi di aturan tersebut ya ketika bersepakat ditampung tuh yang kritis, yang rajin atau sebaliknya. Jadi ada efek gitu, ada eksternalitas positif gitu untuk yang tadinya malas, tadinya nggak mau berorganisasi gitu. Oh iya, emang udah apa namanya ada juga sih kita apa namanya ya memfasilitasi kayak mendampingi apa kelompok pertanian gitu Bu. Ya, Ya tapi di beberapa kelompok pertaniannya ada aturan tertulis nggak? belum masuk ke dalam banget sih saya soalnya gini ada gejala orang berorganisasi atau aktif lagi organisasinya ketika mau ada turun bantuan gitu. Nah, itu bisa masuk sebagai aturan Oh, bahwa masing-masing anggota harus punya komitmen menjaga keberlanjutan kelompok sekalipun tanpa adanya bantuan, misalnya itu. Nah, oh, modelnya apa? Keberlanjutan, misalnya ketika tidak ada bantuan, tapi ngomongin berbagi pengalaman soal ya bagaimana beternak ayam, sapi, atau mengelola sawah. Misalnya ada persoalan si A punya masalah dengan kebunnya, dengan sawahnya. Jadi ada forum berbagi masalah misalnya. Itu dibuat intensif gitu. Karena kalau nantinya dia berkelompok karena bantuan, tadi nanti yang cerita-cerita saya di Lombok, di Bantul, di Merapi, itu terjadi gitu loh. Dan itu menurut saya ya, itu tidak akan efektif untuk membangun kemandirian masyarakat desa gitu, Mit. oke, siap Bu. Oke ya, maaf Oke, sekali ya, terima ini saya kasih udah Bu di WA. waktunya. Semoga Sama-sama, nanti kita bisa sukses ya, hebat semua lagi. kalian ya. Yuk, sampai ketemu. Siap. Jaga Bye. kesehatan ya. Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Popi. Sampai jumpa di Bandung. Ayo guys, kita ngemie ayam. Dadah semuanya.